Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang menemukan cinta dan rahasia yang tersembunyi di balik laut. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa pesisir yang damai, hiduplah seorang pemuda soleh bernama Dul Sodik, anak ke-12 dari Bu Hamidah, yang tinggal di rumah panggung sederhana di tepi laut yang biru jernih, di mana kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan kesederhanaan dan keikhlasan dalam menjalani takdir Allah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Dul Sodik bangun untuk menunaikan sholat subuh, kemudian membantu ibunya menyiapkan peralatan melaut, karena sebagai nelayan, mereka menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ingatlah selalu untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, karena kekayaan sejati adalah hati yang penuh rasa syukur, kata Bu Hamidah sambil tersenyum lembut kepada Dul Sodik, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Setelah membantu ibunya, Dul Sodik sering duduk di tepi pantai, memandang cakrawala yang luas sambil merenungi kebesaran Allah, merasa damai dengan alunan ombak yang seakan bertasbih memujinya. Kehidupan mereka mungkin tampak sederhana bagi orang lain, tetapi bagi Dul Sodik, setiap hari adalah anugerah yang harus disyukuri, karena ia percaya bahwa rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan dan kebahagiaan. Dul, mari kita berangkat melaut sebelum angin berubah arah, teriak Pak Karim, tetangganya, yang sering mengajak Dul Sodik mencari ikan bersama-sama, menunjukkan kerukunan antar warga yang erat. Di tengah laut, sambil melempar jala, Dul Sodik sering berzikir dan berdoa, memohon keselamatan dan rezeki yang halal, karena ia sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Setelah seharian bekerja, ia kembali ke rumah dengan hasil tangkapan yang cukup, lalu membantu ibunya menyiapkan makan malam sederhana namun penuh kehangatan keluarga. Malam harinya, sebelum tidur, Dul Sodik selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran, mencari ketenangan dan petunjuk dalam setiap ayat yang dibacanya, berharap dapat menjadi hamba yang lebih baik. Kehidupan sehari-hari Dul Sodik yang penuh kesolehan dan kesederhanaan ini berjalan begitu saja, hingga suatu hari takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Dul Sodik pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian rutin, matanya tertuju pada seorang gadis berparas ayu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, yang ternyata adalah Lailatul, putri dari keluarga kaya yang baru pindah ke desa mereka. "Assalamualaikum, bolehkah saya duduk di sini?" tanya Lailatul dengan senyum ramah, saat melihat tempat kosong di samping Dul Sodik, yang membuat hatinya berdebar tak menentu. "Waalaikumsalam, silakan," jawab Dul Sodik dengan sedikit gugup, sambil berusaha menjaga pandangannya agar tetap sopan sesuai ajaran agama. Setelah pengajian selesai, mereka terlibat dalam percakapan ringan tentang materi yang disampaikan Ustaz, dan Dul Sodik terkesan dengan kecerdasan serta kerendahan hati Lailatul. "Saya baru pindah ke sini bersama keluarga, semoga kita bisa sering berdiskusi tentang ilmu agama," kata Lailatul sambil tersenyum, membuat Dul Sodik merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu di berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, semakin mengenal satu sama lain, dan tanpa disadari benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. "Ibu, hari ini saya bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik dan solehah," kata Dul Sodik kepada ibunya, merasa perlu berbagi kebahagiaan yang dirasakannya. "Alhamdulillah, jika memang dia baik, tidak ada salahnya kamu mengenalnya lebih dekat. Tapi ingat untuk selalu menjaga adab dan niat yang baik," nasihat Bu Hamidah dengan bijak. Dengan restu ibunya, Dul Sodik semakin bersemangat untuk mengenal Lailatul lebih dalam, sambil tetap menjaga batasan-batasan syariat dalam berinteraksi. Akhirnya, setelah melalui proses ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Islam, mereka memutuskan untuk menikah, mengikat janji suci di hadapan Allah dan memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Setahun setelah pernikahan mereka, Dul Sodik dan Lailatul menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Meskipun belum dikaruniai anak, namun mereka tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah. "Suamiku, insya Allah kita akan segera diberi amanah anak. Mari kita perbanyak ikhtiar dan doa," ujar Lailatul dengan lembut, mencoba menyemangati suaminya. Namun, keluarga Lailatul, terutama ibunya Bu Mahmudah, mulai merasa gelisah karena belum ada tanda-tanda kehamilan, dan mulai mempertanyakan kondisi mereka. "Lailatul, apakah kamu sudah memeriksakan diri ke dokter? Kami sangat mengharapkan cucu," kata Bu Mahmudah dengan nada yang agak mendesak. "Kami sudah berusaha, Bu. Mohon doanya agar segera diberikan keturunan," jawab Lailatul dengan sabar, meski hatinya merasa tertekan. Kegelisahan keluarga semakin memuncak ketika tetangga mulai berbisik-bisik tentang keadaan mereka, menambah beban pikiran bagi pasangan muda tersebut. "Mungkin ada yang tidak beres dengan suamimu, lebih baik periksakan saja," saran seorang kerabat kepada Bu Mahmudah, yang semakin menambah kecurigaan. Mendengar hal itu, Dul Sodik merasa terpukul namun berusaha tetap tegar,
memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan ibadahnya kepada Allah. Jangan khawatirkan apa yang orang lain katakan, yang penting kita tetap berusaha dan bertawakal, kata Dul Sodik kepada Lailatul, mencoba menenangkan istrinya. Meski demikian, tekanan dari keluarga dan lingkungan membuat situasi semakin sulit, menjadi ujian besar bagi kekuatan cinta dan keimanan mereka. Tekanan dari keluarga Lailatul semakin berat, mereka bahkan meminta pasangan itu untuk melakukan tes kesuburan, dengan harapan menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Baiklah, kami akan melakukan tes medis jika itu bisa membuat semuanya tenang, kata Dul Sodik dengan tegas, meskipun dalam hatinya merasa sedih karena kurangnya kepercayaan dari keluarga istrinya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, hasil tes menunjukkan bahwa keduanya sehat dan tidak ada masalah medis yang menghambat kehamilan. Alhamdulillah, berarti kita hanya perlu lebih bersabar dan terus berdoa, ujar Lailatul dengan senyum lega, meskipun masih ada kekhawatiran dalam hatinya. Namun, Bu Mahmudah tampaknya tidak puas dengan hasil tersebut, dan mulai menyalahkan faktor lain, bahkan menganggap bahwa keluarga Dul Sodik membawa sial. Mungkin ada kutukan atau hal-hal gaib yang menyebabkan ini terjadi, kita harus mencari jalan keluar lain, katanya kepada suaminya dengan nada serius. Mendengar pembicaraan itu, Lailatul merasa sedih dan tertekan, tidak menyangka bahwa ibunya berpikiran sejauh itu tentang suaminya. Bu, tolong jangan berpikir negatif seperti itu, semuanya adalah ketetapan Allah, kata Lailatul mencoba membela suaminya. Kamu masih muda dan punya masa depan cerah. Jangan sampai terikat dengan keluarga yang hanya membawa masalah, balas Bu Mahmudah tanpa memperdulikan perasaan putrinya. Ujian kesabaran bagi Dul Sodik dan Lailatul semakin berat. Mereka hanya bisa berdoa agar Allah memberikan jalan keluar terbaik dari masalah yang dihadapi. Puncak dari tekanan keluarga terjadi ketika Bu Mahmudah dengan tegas meminta Lailatul untuk bercerai dari Dul Sodik dan berniat menjodohkannya dengan Yandra, seorang pria kaya yang sudah beristri 2. Ibu, apa yang ibu katakan? Saya mencintai suami saya dan tidak ingin bercerai, tegas Lailatul dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Yandra bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik dan anak-anak yang diharapkan, kata Bu Mahmudah tanpa rasa bersalah. Dul Sodik yang mendengar percakapan itu merasa hancur, namun berusaha untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika ini memang keinginanmu, aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku, ujar Dul Sodik kepada Lailatul dengan suara bergetar, menahan perasaan sakit di hatinya. Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tolong bantu aku meyakinkan ibu, pinta Lailatul sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Bu, mohon jangan paksa kami berpisah. Kami akan terus berusaha dan berdoa, kata Dul Sodik kepada Bu Mahmudah, berharap masih ada harapan. Namun, Bu Mahmudah tetap pada pendiriannya. Keputusan sudah bulat, jika kamu tidak mau, maka kami anggap kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini, ancamnya dengan dingin. Terpojok oleh situasi, Lailatul merasa tidak berdaya dan akhirnya menyerah pada keinginan ibunya, meskipun hatinya menjerit menolak keputusan tersebut. Dengan berat hati, Dul Sodik menerima kenyataan pahit itu, memahami bahwa mungkin ini adalah ujian dari Allah yang harus dihadapinya dengan sabar dan ikhlas. Hari perpisahan itu pun tiba, dengan air mata yang tak terbendung, Lailatul mengemas barang-barangnya, meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama suaminya tercinta. Maafkan aku, suamiku, aku tidak punya pilihan lain, kata Lailatul sambil memeluk Dul Sodik untuk terakhir kalinya, merasakan detak jantung yang seirama dalam kesedihan. Aku mengerti, semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk kita berdua, jawab Dul Sodik dengan suara parau, mencoba tersenyum meski hatinya hancur berkeping-keping. Setelah kepergian istrinya, Dul Sodik merasa dunia seakan runtuh, kehilangan semangat hidup dan tujuan yang selama ini menjadi penguatnya. Setiap hari, ia duduk di tepi pantai tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama, memandangi ombak yang kini terasa menyuarakan kesepian yang mendalam. Ya Allah, jika ini adalah takdir yang harus kujalani, berikanlah aku kekuatan untuk menerimanya, doa Dul Sodik dalam hati, berharap menemukan kedamaian dalam keikhlasan. Tetangga dan teman-temannya mencoba menghibur, namun tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya, yang ditinggalkan oleh cinta sejatinya. Dul, hidup harus terus berjalan, mungkin ini semua ada hikmahnya, kata Pak Karim, mencoba memberikan semangat, namun Dul Sodik hanya tersenyum pahit. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan dan tangisan yang tak terdengar, berjuang melawan perasaan putus asa yang semakin kuat menghantui pikirannya. Hingga suatu hari, dalam keputusasaan yang memuncak, ia memutuskan untuk pergi ke tebing tinggi di ujung desa, dengan pikiran yang diliputi kegelapan dan tanpa harapan. Dalam keputusasaan yang mendalam, Dul Sodik berjalan tanpa arah menuju tebing tinggi di ujung desa, dengan pikiran yang kacau dan hati yang hancur setelah kehilangan cinta sejatinya, merasa bahwa hidupnya tak lagi berarti tanpa kehadiran Lailatul di sisinya. Angin laut yang kencang menerpa wajahnya saat ia berdiri di pinggir tebing,
memandang hamparan laut yang luas dan ombak yang menghantam karang, seakan menggambarkan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi padaku? Apakah aku tidak layak untuk bahagia? Gumamnya dengan suara lirih, matanya menatap kosong ke arah cakrawala yang mulai memerah menjelang senja. Kenangan-kenangan indah bersama Lailatul terus terngiang di benaknya, membuat hatinya semakin perih dan air mata pun tak terbendung mengalir di pipinya yang pucat. Dalam keheningan itu, pikiran gelap mulai menyelimuti dirinya, membisikkan bahwa mungkin satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin dengan begini, aku bisa terbebas dari rasa sakit ini, katanya sambil melangkah lebih dekat ke tepi tebing, merasakan dinginnya batu karang di bawah kakinya yang gemetar. Namun tiba-tiba, suara adzan maghrib berkumandang dari masjid desa, melantunkan panggilan suci yang menggema hingga ke tempatnya berdiri, seakan mengingatkannya akan kebesaran Allah dan larangan keras terhadap perbuatan bunuh diri. Dul Sodik terdiam sejenak, hatinya bergetar mendengar seruan tersebut, menyadari bahwa apa yang hendak dilakukannya adalah dosa besar yang tidak diridau oleh Allah. Astagfirullahaladzim, apa yang sedang kupikirkan ini? Ujarnya sambil menundukkan kepala, merasa malu dan menyesal atas niat buruk yang sempat terlintas dalam benaknya. Dengan langkah perlahan, ia menjauh dari tepi tebing, memutuskan untuk kembali ke desa dan menghadapi ujian hidup ini dengan kesabaran, berharap mendapatkan petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk melanjutkan hidupnya. Saat berbalik untuk meninggalkan tebing, tanpa diduga tanah di bawah kaki Dul Sodik longsor akibat erosi, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam jurang menuju laut yang bergejolak di bawahnya. Ya Allah, teriaknya panik, mencoba meraih apapun untuk menyelamatkan diri, namun usahanya sia-sia karena batuan di sekitarnya terlalu licin dan rapuh. Tubuhnya meluncur cepat melalui udara sebelum akhirnya menghantam sesuatu di permukaan air laut dengan keras, menyebabkan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dalam kepanikan dan rasa sakit, Dul Sodik berusaha berenang ke permukaan, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa ia telah menimpa sesuatu saat jatuh, sesuatu yang lembut namun terasa aneh di tengah lautan. Setelah berhasil mengapung, ia melihat sekeliling dan terkejut mendapati sesosok makhluk berbentuk wanita dengan ekor ikan, tergeletak tak berdaya di dekatnya, tampak terluka parah akibat benturan tadi. Astagfirullah, apa ini? Apakah aku sedang berhalusinasi? Pikirnya sambil mendekati makhluk tersebut, menyadari bahwa itu adalah Putri Duyung yang sedang hamil besar. Perasaan bersalah segera menyelimuti dirinya ketika ia menyadari bahwa jatuhnya tadi telah menyebabkan makhluk itu terluka parah, bahkan mungkin sekarat. Aku harus menolongnya, mungkin masih ada harapan, gumamnya dengan tekad, lalu berusaha menarik tubuh Putri Duyung itu menuju pantai terdekat dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Meski ombak besar dan arus kuat menghambat usahanya, Dul Sodik tidak menyerah, berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa makhluk yang tak sengaja dilukainya itu. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya ia berhasil mencapai pantai. Namun sayang, Putri Duyung tersebut sudah tidak bernyawa lagi, meninggalkan Dul Sodik dalam keputusasaan yang semakin dalam. Sambil terengah-engah dan basah kuyup, Dul Sodik duduk di samping tubuh Putri Duyung yang tak bernyawa, merasa bingung dan bersalah atas apa yang telah terjadi, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, ia melihat perut Putri Duyung itu bergerak-gerak, menyadari bahwa janin di dalamnya mungkin masih hidup dan membutuhkan pertolongan segera. Ya Allah, tolong berikan aku petunjuk, apa yang harus kulakukan, katanya dengan panik, menyadari bahwa waktu sangat terbatas untuk menyelamatkan bayi tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membawa tubuh Putri Duyung itu ke klinik bidan desa, berharap ada cara untuk menyelamatkan sang bayi melalui operasi sesar. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat tubuh itu dan berlari menuju desa, meskipun pandangan aneh dan kaget dari orang-orang yang melihatnya sepanjang jalan. Sesampainya di klinik, Bidan Andini terkejut melihat Dul Sodik membawa makhluk aneh tersebut, namun ia segera menyadari keseriusan situasi dari ekspresi wajah Dul Sodik. Bidan, tolong bantu saya, ada bayi di dalamnya yang mungkin masih bisa diselamatkan, pinta Dul Sodik dengan suara mendesak, matanya menunjukkan keputusasaan dan harapan yang bercampur aduk. Meskipun bingung dan ragu, Bidan Andini memutuskan untuk mencoba melakukan operasi, karena menyadari bahwa menyelamatkan nyawa adalah hal yang utama dalam profesinya. Baiklah, kita akan mencoba yang terbaik, tapi saya butuh bantuanmu, kata Bidan Andini sambil mempersiapkan peralatan dan meminta Dul Sodik untuk membantunya dalam proses tersebut. Dengan doa dan harapan, mereka memulai operasi sesar darurat itu, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi yang belum lahir tersebut. Dalam suasana tegang dan penuh kecemasan, Bidan Andini dengan cekatan melakukan sayatan pertama, sementara Dul Sodik berdoa khusyuk di sampingnya, memohon pertolongan Allah agar operasi ini berhasil. Bismillah, semoga Allah mempermudah, ucap Bidan Andini sambil melanjutkan proses operasi dengan hati-hati, mengingat ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi yang begitu unik dan menegangkan. Detik demi detik berlalu, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan bayi Putri Duyung tersebut, yang ternyata masih hidup dan menangis pelan,
membuat mereka berdua merasa lega dan terharu. Alhamdulillah, bayi ini selamat, kata bidan Andini dengan senyum bahagia, sementara Dul Sodik mengucapkan syukur yang tak terhingga atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Namun, kebingungan kembali muncul ketika mereka harus memutuskan bagaimana cara merawat bayi tersebut. Apakah harus ditempatkan di air atau di darat, mengingat kondisi fisiknya yang berbeda dengan manusia biasa. Kita coba letakkan dia di ember berisi air tawar dulu, mungkin itu akan membuatnya nyaman, usul bidan Andini, berharap itu adalah pilihan yang tepat untuk sementara waktu. Ketika bayi itu diletakkan di air, ia tampak gelisah dan justru bergerak ke udara bebas, menunjukkan bahwa ia mungkin bisa bertahan di darat seperti manusia pada umumnya. Sepertinya dia lebih nyaman di udara, kata Dul Sodik sambil mengamati gerak-gerik bayi tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah memastikan bahwa bayi itu dalam kondisi stabil, mereka berdua duduk sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kita harus merawatnya dengan baik, ini adalah amanah dari Allah. Saya akan membantumu sebisa mungkin, kata bidan Andini dengan tekad, sementara Dul Sodik mengangguk setuju, merasa bertanggung jawab atas kehidupan bayi tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Dul Sodik membawa bayi itu pulang ke rumahnya, memutuskan untuk memberinya nama Ritajam, terinspirasi dari peristiwa tersengat duri tajam siripnya saat menyelamatkannya. Semoga nama ini menjadi pengingat akan perjuangan dan tanggung jawab yang harus kuemban, pikirnya sambil menatap wajah mungil Ritajam yang tengah tertidur lelap. Hari-hari berikutnya diisi dengan belajar merawat bayi yang unik ini, menghadapi tantangan baru namun juga kebahagiaan yang tak terduga dalam hidupnya. Tetangga yang penasaran mulai bertanya-tanya tentang keberadaan bayi tersebut, namun Dul Sodik memilih untuk merahasiakan asal-usulnya demi keamanan dan kenyamanan Ritajam. Biarlah orang berkata apa, yang penting aku menjalankan amanah ini dengan baik, gumamnya sambil terus fokus merawat dan membesarkan Ritajam. Sementara itu, bidan Andini tetap membantu dan memberikan saran-saran penting dalam merawat bayi, merasa terikat secara emosional dengan Ritajam setelah melalui pengalaman luar biasa tersebut. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kita harus memastikan dia tumbuh dengan sehat, kata bidan Andini setiap kali berkunjung ke rumah Dul Sodik. Seiring waktu, Dul Sodik mulai merasakan kehadiran Ritajam sebagai cahaya baru dalam hidupnya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Lailatul. Mungkin ini adalah rencana Allah untukku, memberikan kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, pikirnya dengan penuh syukur. Kehadiran Ritajam membawa perubahan besar dalam hidupnya, memberikan semangat baru dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ritajam menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa cepat, dalam 3 hari saja ia sudah tampak seperti anak remaja, membuat Dul Sodik dan bidan Andini terkejut namun juga kagum. Ini pasti bagian dari keajaiban yang Allah berikan. Aku harus membimbingnya dengan baik, ujar Dul Sodik, menyadari tanggung jawab yang semakin besar di pundaknya. Ia mulai mengajarkan Ritajam tentang kehidupan manusia, nilai-nilai agama, dan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitar, meskipun dengan tantangan tersendiri mengingat perbedaan asal-usulnya. Ayah, mengapa aku berbeda dengan orang lain? Tanya Ritajam suatu hari, menunjukkan kesadaran diri yang mulai berkembang dalam dirinya. Kamu istimewa, nak. Allah menciptakanmu dengan keunikan tersendiri, dan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri, jawab Dul Sodik dengan lembut, berusaha memberikan pengertian kepada putrinya. Bersama-sama, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan pembelajaran, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi berbagai situasi. Dul Sodik juga mulai menulis blog tentang pengalaman dan perasaannya, berharap dapat berbagi hikmah dan inspirasi dengan orang lain melalui tulisan-tulisannya. Semoga apa yang kutulis bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi ladang pahala bagiku dan Ritajam, pikirnya dengan harapan tulus, melihat masa depan yang cerah di depan mereka. Ritajam menunjukkan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dalam waktu 3 hari saja ia sudah berubah dari bayi menjadi seorang remaja dengan kecerdasan dan keingintahuan yang tinggi, membuat Dul Sodik terheran-heran namun juga bersyukur atas keajaiban yang diberikan Allah kepadanya. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama di pantai, belajar tentang alam, kehidupan, dan nilai-nilai agama, di mana Dul Sodik dengan sabar mengajarkan Ritajam tentang pentingnya iman dan akhlak yang mulia. Ayah, laut ini begitu luas dan indah, apakah aku berasal dari sana? Tanya Ritajam sambil menatap ombak yang bergulung-gulung, mencoba menghubungkan dirinya dengan alam yang seakan memanggilnya. Ya, sebagian dari dirimu berasal dari laut, tetapi sekarang kamu adalah bagian dari kehidupan di darat bersama ayah, jawab Dul Sodik, berharap dapat memberikan pemahaman yang baik kepada putrinya. Ritajam juga menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai hal, seperti berenang dengan sangat cepat, memahami bahasa hewan laut, dan memiliki intuisi yang tajam tentang perubahan cuaca. Ayah, sepertinya akan ada badai malam ini. Kita harus memberitahu para nelayan agar berhati-hati, kata Ritajam suatu hari, dan benar saja, prediksinya terbukti akurat. Kehadiran Ritajam tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Dul Sodik,
tetapi juga manfaat bagi komunitas mereka, meskipun banyak yang belum mengetahui keberadaannya secara langsung. Dengan segala keajaiban dan keunikan yang dimiliki Ritajam, Dul Sodik merasa hidupnya semakin bermakna, dan ia bertekad untuk terus membimbing putrinya menuju jalan yang diridau Allah. Melihat pertumbuhan dan kebutuhan yang semakin besar, Dul Sodik semakin giat bekerja sebagai nelayan. Namun ia juga mulai menulis blog tentang kehidupannya bersama Ritajam, berharap dapat berbagi kisah inspiratif dengan orang lain. Mungkin dengan menulis, aku bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan juga menyebarkan pesan kebaikan, pikirnya sambil mengetik cerita-ceritanya di malam hari setelah selesai bekerja. Tak disangka, tulisan-tulisan Dul Sodik mulai menarik perhatian banyak pembaca di internet, yang terpesona oleh kisahnya yang unik dan syarat makna, meskipun ia tidak menyebutkan secara detail tentang asal-usul Ritajam. Ayah, banyak orang yang menyukai tulisanmu. Aku senang bisa menjadi bagian dari cerita itu, kata Ritajam dengan senyum bangga, mendukung usaha ayahnya. Tawaran kerjasama dan endorsement mulai berdatangan, membuat kondisi ekonomi Dul Sodik perlahan membaik, namun ia tetap rendah hati dan tidak lupa bersedekah kepada yang membutuhkan. Rezeki ini adalah titipan dari Allah. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan membantu sesama, ujarnya kepada Ritajam, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri putrinya. Dengan penghasilan tambahan, mereka memperbaiki rumah panggung mereka, menjadikannya lebih nyaman dan juga sebagai tempat belajar bagi anak-anak di desa yang ingin mengetahui tentang menulis dan teknologi. Keberkahan rezeki yang diterima Dul Sodik tidak membuatnya lupa diri, justru semakin memotivasinya untuk berbuat lebih banyak kebaikan dan memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Namun, perubahan drastis dalam kehidupan Dul Sodik tidak luput dari perhatian warga desa lainnya. Beberapa di antaranya mulai merasa curiga dan berprasangka buruk terhadapnya. Bagaimana mungkin seorang nelayan biasa tiba-tiba menjadi kaya? Jangan-jangan dia menggunakan cara-cara yang tidak halal, bisik seorang warga kepada yang lain, memicu desas-desus yang kurang baik. Kecurigaan semakin meningkat ketika beberapa orang melihat sosok Ritajam dari kejauhan, namun tidak mengenalnya dan menganggapnya sebagai makhluk jadi-jadian yang membawa pengaruh buruk. Aku mendengar dia memelihara makhluk aneh di rumahnya. Mungkin itulah sumber kekayaannya, kata yang lain, menambah panas situasi dengan asumsi-asumsi tanpa dasar. Berita miring ini akhirnya sampai ke telinga Dul Sodik, yang merasa sedih namun berusaha memahami bahwa ketidaktahuan seringkali memicu kesalahpahaman. Ayah, apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Tanya Ritajam dengan wajah murung, merasa terganggu oleh pandangan negatif orang-orang sekitar. Tidak, nak, kita tidak bersalah. Ini hanyalah ujian kesabaran bagi kita untuk tetap berbuat baik meskipun dihadapkan pada fitnah, jawab Dul Sodik dengan lembut, mencoba menenangkan hati putrinya. Beberapa tetangga yang baik hati mencoba membela Dul Sodik, namun sulit meredam kecurigaan yang sudah menyebar luas tanpa kontrol. Mungkin sebaiknya kita mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan semuanya, usul Bidan Andini, yang selalu mendukung dan memahami situasi sebenarnya. Dengan pertimbangan matang, Dul Sodik setuju untuk membuka diri kepada warga, berharap dapat meluruskan kesalahpahaman dan mengembalikan keharmonisan di desa mereka. Suatu hari, sekelompok warga yang dipimpin oleh beberapa tokoh desa mendatangi rumah panggung Dul Sodik, menuntut penjelasan atas segala perubahan yang terjadi dan keberadaan Ritajam yang dianggap mencurigakan. Kami ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jangan-jangan ada hal-hal gaib yang kau praktekkan, kata salah seorang warga dengan nada menuduh, membuat suasana menjadi tegang. Dul Sodik dengan tenang menjawab, silakan masuk dan mari kita bicarakan dengan baik-baik. Saya akan menjelaskan semuanya secara terbuka. Namun, beberapa warga yang emosi tidak sabar dan mulai merangsek masuk tanpa izin, menyebabkan situasi semakin memanas dan di luar kendali. Melihat ayahnya dalam bahaya, Ritajam muncul dan berusaha melindunginya. Namun hal itu justru membuat warga semakin ketakutan dan menganggapnya sebagai ancaman. Lihat, dia memang makhluk jadi-jadian. Kita harus menghentikannya sebelum terjadi hal-hal buruk, teriak salah satu dari mereka, memicu keributan yang tak terelakkan. Dalam kekacauan tersebut, Ritajam terpaksa menggunakan kemampuannya untuk membela diri, menumbangkan beberapa warga dengan kepakan duri tajam siripnya, namun berusaha untuk tidak mencederai mereka secara serius. Tolong hentikan, kita tidak ingin ada yang terluka, teriak Dul Sodik, mencoba menenangkan kedua belah pihak, namun suaranya tenggelam dalam keributan yang semakin menjadi. Di tengah situasi genting itu, Pak Ramdan, seorang tetua dan tokoh agama yang dihormati di desa, datang dan segera mengambil alih keadaan dengan kewibawaannya. Cukup, mari kita tenangkan diri dan selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ingatlah ajaran agama kita untuk tidak berprasangka buruk dan berbuat anarkis, serunya dengan lantang, membuat semua orang terdiam. Dengan sikap tegas namun bijaksana, Pak Ramdan mengajak semua yang hadir untuk duduk bersama dan mendengarkan penjelasan dari Dul Sodik tanpa prasangka dan emosi yang berlebihan. Saudara-saudara, sebelum kita menuduh, mari kita dengarkan penjelasan dari pihak yang bersangkutan. Jangan sampai kita berlaku zolim karena ketidaktahuan kita sendiri, katanya mengingatkan.
Dul Sodik merasa lega atas intervensi tersebut dan berterima kasih kepada Pak Ramdan, lalu bersiap untuk menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Baiklah, saya akan menceritakan semuanya, namun saya mohon, dengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka, ujar Dul Sodik, memulai penjelasannya dengan tenang. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Ritajam secara tidak sengaja, usaha mereka untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut, dan tanggung jawab yang diembannya sebagai amanah dari Allah. Saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Apa yang kami lakukan adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sebagai manusia, tegasnya, berharap dapat menghilangkan keraguan di hati para warga. Bidan Andini turut memberikan kesaksian, saya yang membantu proses kelahirannya. Semua ini nyata dan tidak ada unsur gaib atau klinik seperti yang kalian sangka. Pak Ramdan menambahkan, dalam Islam, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan tidak berprasangka buruk tanpa bukti yang jelas. Apa yang dilakukan Dul Sodik adalah perbuatan mulia. Mendengar penjelasan tersebut, beberapa warga mulai merasa malu dan menyesali tindakan mereka, menyadari bahwa prasangka mereka tidak berdasar dan telah menyebabkan keributan yang tidak perlu. Maafkan kami, Dul Sodik, kami terlalu cepat menilai tanpa mengetahui kebenarannya, kata salah seorang warga dengan tulus, diikuti oleh yang lain yang juga meminta maaf. Setelah suasana kembali tenang, Dul Sodik melanjutkan penjelasannya tentang pekerjaannya menulis blog, bagaimana hal itu memberikan penghasilan tambahan, dan tawaran kerjasama yang datang karena tulisan-tulisannya. Jika kalian berminat, saya dengan senang hati akan mengajarkan bagaimana cara menulis dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama, ujarnya dengan ramah, membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar. Beberapa pemuda desa tampak antusias. Benarkah kami bisa belajar dan mendapatkan penghasilan seperti Anda? Kami ingin mencoba, kata mereka dengan semangat baru. Tentu saja, dengan kerja keras dan niat yang baik, insya Allah kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama, jawab Dul Sodik, menegaskan komitmennya untuk berbagi ilmu. Pak Ramdan mendukung inisiatif tersebut. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk maju bersama. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan saling membantu. Warga desa sepakat untuk membuka lembaran baru, menghilangkan prasangka buruk, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama, menyadari bahwa persatuan dan saling pengertian adalah kunci keharmonisan. Ritajam juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka memahami keunikannya dan menghargai keberadaannya sebagai bagian dari komunitas mereka. Kami senang bisa mengenalmu, Ritajam. Maafkan kami atas kesalahpahaman sebelumnya, kata seorang ibu sambil tersenyum hangat, membuat Ritajam merasa diterima dan bahagia. Dengan semangat baru, desa mereka mulai berubah menjadi komunitas yang kreatif dan inovatif, di mana teknologi dan tradisi berjalan beriringan untuk kemajuan bersama. Dul Sodik merasa bersyukur atas segala yang telah terjadi, menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi telah membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah dari Allah. Seiring berjalannya waktu, Ritajam terus tumbuh dengan cepat hingga mencapai usia dewasa. Penampilannya kini seumuran dengan Dul Sodik, membuat hubungan mereka berubah dari ayah dan anak menjadi dua sahabat yang saling memahami. Ayah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda ketika bersamamu, kata Ritajam suatu hari. Matanya menatap lembut ke arah Dul Sodik, menimbulkan getaran aneh di hatinya. Dul Sodik pun merasakan hal yang sama, namun ia bingung karena sejak awal menganggap Ritajam sebagai putrinya, meskipun sekarang mereka tampak sebaya dan memiliki banyak kesamaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berlayar dengan perahu kecil di laut, berbincang tentang mimpi dan harapan, membuat ikatan di antara mereka semakin erat dan mendalam. Aku senang bisa berbagi banyak hal denganmu, rasanya seperti menemukan bagian diriku yang hilang, ujar Ritajam dengan senyum manis, membuat hati Dul Sodik berdebar. Perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka, namun keduanya ragu untuk mengungkapkannya, khawatir akan konsekuensi dan pandangan orang lain. Apakah pantas bagiku merasakan ini? Dia dulu adalah anak yang kuasuh, pikir Dul Sodik, bergumul dengan perasaannya sendiri yang semakin sulit dibendung. Demikian pula Ritajam, yang mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Dul Sodik lebih dari sekadar kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Mereka berdua mencoba mencari jawaban melalui doa dan merenung, berharap mendapatkan petunjuk dari Allah atas perasaan yang mereka alami. Dalam kebimbangan itu, cinta mereka justru semakin kuat, membuat mereka harus mengambil keputusan tentang bagaimana melanjutkan hubungan tersebut. Dul Sodik berusaha menjaga jarak, berharap perasaannya akan mereda. Namun setiap kali melihat Ritajam, hatinya kembali bergetar, menunjukkan betapa dalam cintanya. Mungkin aku harus menjauh untuk sementara, agar bisa berpikir dengan jernih, gumamnya. Namun sulit baginya untuk melakukannya karena Ritajam selalu ada di sisinya. Suatu hari, Ritajam memberanikan diri untuk berbicara. Aku merasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, tentang perasaan kita, katanya dengan suara lembut dan mata yang penuh harap. Dul Sodik menatapnya sejenak, lalu menjawab, aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut ini tidak benar. Aku khawatir akan dosa dan pandangan orang lain.
Mereka berdiskusi panjang lebar, mencoba memahami perasaan masing-masing dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama, agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Mungkin sebaiknya kita berkonsultasi dengan Pak Ramdan, agar mendapatkan nasihat yang bijak, usul Rita Jam, berharap ada jalan keluar yang baik. Mereka pun menemui Pak Ramdan, menceritakan perasaan mereka dengan jujur, sambil memohon petunjuk agar tidak melanggar syariat Islam. Perasaan cinta adalah fitrah manusia, namun kita harus memastikan bahwa hubungan ini sesuai dengan aturan agama, kata Pak Ramdan dengan bijak, memberikan nasihat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setelah mempertimbangkan segala aspek, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sah, agar hubungan mereka diberkahi dan tidak menimbulkan fitnah. Dengan restu dari Pak Ramdan dan warga desa, mereka pun bersiap untuk memasuki babak baru dalam kehidupan mereka, sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan Allah. Persiapan pernikahan berjalan dengan lancar, warga desa membantu dengan sukacita, melihat kebahagiaan terpancar dari wajah Dul Sodik dan Rita Jam yang akan memulai kehidupan baru bersama. Semoga pernikahan ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. Doa Bu Hamidah, Ibu Dul Sodik, yang turut berbahagia atas keputusan anaknya. Pada hari pernikahan, suasana penuh haru dan kebahagiaan, di mana mereka mengucapkan ijab kabul di hadapan Allah dan disaksikan oleh keluarga serta sahabat. Aku berjanji akan setia dan mendampingimu dalam suka dan duka, kata Dul Sodik dengan tulus, menggenggam tangan Rita Jam dengan penuh kasih sayang. Dan aku berjanji akan menjadi istri yang baik, mendukungmu dalam segala hal, balas Rita Jam, matanya bersinar dengan cinta yang mendalam. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta yang tulus dan pengabdian kepada Allah, menunjukkan bahwa dengan niat yang baik, segala hal dapat berjalan dengan baik. Warga desa yang sebelumnya ragu kini ikut berbahagia, menyadari bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang indah dan patut didukung. Kita harus belajar dari mereka, bagaimana menghadapi perasaan dengan bijak dan sesuai dengan ajaran agama, kata seorang warga kepada yang lain. Setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan dengan harmonis, saling mendukung dan menguatkan dalam menjalani berbagai tantangan yang ada. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika mimpi-mimpi tentang Raja Laut mulai menghantui mereka, membawa kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti. Suatu malam setelah hari yang melelahkan namun bahagia bersama Rita Jam, Dul Sodik tertidur lelap dan bermimpi bertemu dengan Raja Laut bernama Tirta Naga, yang tampak murka dan hendak menuntut balas atas kematian putrinya serta ingin mengambil kembali cucunya, Rita Jam, ke dalam kerajaan laut. Dalam mimpi itu, Tirta Naga menatap Dul Sodik dengan mata tajam dan berkata dengan suara menggelegar, "Wahai manusia, kau telah menyebabkan kematian putriku, Bahari, dan sekarang kau berani-beraninya memberi cucuku nama Rita Jam yang tidak mencerminkan asal-usulnya sebagai keturunan penguasa lautan." Terkejut dan takut, Dul Sodik mencoba menjelaskan, "Ampunilah saya, Raja Tirta Naga. Saya tidak bermaksud mencelakai putri Anda, dan nama Rita Jam saya berikan karena peristiwa saat saya menyelamatkannya." Tirta Naga mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, "Seharusnya kau memberinya nama yang mengandung unsur air, seperti ibunya Bahari, bukan nama aneh seperti Rita Jam yang tidak memiliki makna bagi kami kaum laut." Percakapan mereka berlangsung serius namun diwarnai kejanggalan, karena di balik kemarahannya, Tirta Naga tampak mempermasalahkan hal-hal sepele seperti nama cucunya, membuat Dul Sodik merasa bingung. "Jika itu masalahnya, saya bersedia mengganti namanya sesuai keinginan Anda," ujar Dul Sodik dengan nada menghormati, berharap dapat meredakan amarah sang Raja Laut. Namun Tirta Naga mengibaskan tangannya dan berkata tegas, "Tidak cukup hanya dengan mengganti nama, kau harus mengembalikan cucuku ke kerajaan laut, atau aku akan menghancurkan desamu dengan gelombang tsunami yang dahsyat." Terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi keningnya, Dul Sodik menyadari bahwa mimpi itu terasa begitu nyata, membuatnya khawatir akan keselamatan Rita Jam dan desanya. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpi tersebut kepada Rita Jam yang mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti tentang kakeknya atau keluarganya di laut, selain ibunya yang telah tiada. "Aku tidak tahu banyak tentang keluargaku di lautan, yang kuingat hanya ibuku yang telah meninggal," kata Rita Jam dengan wajah sedih, merasa kebingungan dengan situasi yang tiba-tiba muncul. Dalam 3 hari berikutnya, mimpi yang sama terus menghantui Dul Sodik setiap malam, di mana Tirta Naga semakin mendesak dan mengancam akan menenggelamkan desa jika Rita Jam tidak segera dikembalikan ke kerajaan laut. Pada malam ketiga, Rita Jam juga mengalami mimpi serupa, bertemu dengan kakeknya yang mengatakan hal yang sama, membuatnya terbangun dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. "Cucuku, tempatmu bukan di daratan bersama manusia, tetapi di lautan bersama keluargamu. Kembalilah sebelum terlambat," ujar Tirta Naga dalam mimpi Rita Jam, suaranya tegas namun menyiratkan kerinduan. Pagi harinya, mereka saling menceritakan mimpi yang dialami, menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pertanda serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. "Sepertinya kakekku benar-benar menginginkanku kembali,"
Aku khawatir akan keselamatan desa ini jika kita tidak menuruti permintaannya, kata Ritajam dengan nada khawatir, menatap Dul Sodik dengan mata berkaca-kaca. Dul Sodik merasakan dilema yang mendalam. Di satu sisi ia tidak ingin kehilangan Ritajam yang sangat dicintainya, namun di sisi lain ia tidak ingin membahayakan seluruh desa akibat kemarahannya Tirtanaga. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, tapi aku juga tidak ingin melihat desa ini hancur. Apa yang harus kita lakukan? Ujar Dul Sodik dengan suara berat, menunjukkan betapa berat beban yang ia rasakan. Setelah merenung sejenak, Ritajam memegang tangan Dul Sodik dan berkata, "Mungkin aku harus kembali ke laut untuk sementara waktu, agar kemarahan kakek mereda. Dia mengatakan aku boleh mengunjungimu sesekali, meskipun waktunya sangat lama menurut hitungan manusia." "Berapa lama itu?" tanya Dul Sodik dengan hati yang berdebar, takut mendengar jawaban yang akan diberikan oleh Ritajam. Kakek bilang mungkin 10 hingga 30 tahun, karena waktu di laut berjalan berbeda dengan di darat. Aku tidak tahu apakah aku sanggup berpisah selama itu, jawab Ritajam sambil meneteskan air mata. Dengan hati yang berat dan air mata yang tak terbendung, Dul Sodik akhirnya merelakan kepergian Ritajam demi keselamatan desa dan memenuhi permintaan Raja Tirtanaga, meskipun itu berarti harus berpisah dengan orang yang paling dicintainya. "Aku akan menunggumu, seberapapun lama waktu yang diperlukan. Cintaku padamu tidak akan pernah berubah," kata Dul Sodik sambil menggenggam tangan Ritajam erat-erat, berusaha menguatkan diri meski hatinya hancur. Ritajam tersenyum lembut meskipun matanya basah oleh air mata. "Aku juga akan selalu mencintaimu. Semoga suatu hari nanti kita bisa bersama lagi tanpa ada halangan." Mereka berjalan menuju pantai tempat pertama kali mereka bertemu. Angin laut berhembus seolah mengiringi langkah-langkah terakhir mereka bersama di daratan. "Sampaikan kepada kakekmu bahwa aku meminta maaf atas kematian ibumu, dan terima kasih telah mengizinkanmu untuk kembali mengunjungiku di masa depan," ujar Dul Sodik dengan suara parau, menahan emosi yang meluap di dadanya. "Aku akan menyampaikan semuanya, dan aku yakin kakek akan memahami perasaan kita," balas Ritajam, mencoba memberikan harapan meskipun situasinya begitu sulit. Saat ombak perlahan menyentuh kaki mereka, Ritajam menatap Dul Sodik untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu baik-baik, aku akan selalu merindukanmu." "Kamu juga, semoga Allah selalu melindungimu dimanapun kamu berada," jawab Dul Sodik, akhirnya melepaskan genggamannya dan membiarkan Ritajam melangkah masuk ke dalam lautan. Perlahan, tubuh Ritajam menyatu dengan air laut, berubah kembali menjadi wujud aslinya sebagai Putri Duyung, dan menghilang di kedalaman samudra, meninggalkan Dul Sodik yang berdiri sendiri di tepi pantai. Dengan perasaan hampa namun ikhlas, Dul Sodik menatap laut yang luas, berdoa dalam hati agar suatu hari nanti mereka dapat dipertemukan kembali, dan berjanji untuk tetap menjalani hidup dengan penuh makna meski tanpa kehadiran Ritajam di sisinya. Setelah kepergian Ritajam yang meninggalkan kekosongan di hati Dul Sodik, ia menjalani hari-harinya dengan kesabaran dan keikhlasan, hingga suatu hari Lailatul muncul di depan rumahnya dengan wajah penuh penyesalan dan harapan, mengejutkan Dul Sodik yang tak menyangka akan bertemu dengannya lagi. "Assalamualaikum, Dul Sodik," sapa Lailatul dengan suara lembut, membuat Dul Sodik terdiam sejenak sebelum menjawab. "Waalaikumsalam, Lailatul. Apa yang membawamu ke sini setelah sekian lama?" Lailatul menundukkan kepala, lalu berkata dengan nada lirih, "Aku ingin meminta maaf atas segala yang telah terjadi. Aku tidak menikah dengan Yandra seperti yang diinginkan orang tuaku, dan aku menyadari kesalahanku meninggalkanmu dulu." Terkejut mendengar pengakuan tersebut, Dul Sodik merasa campuran antara kebahagiaan dan kebingungan. "Benarkah itu? Lalu mengapa kamu kembali sekarang?" tanyanya dengan hati-hati. "Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa cintaku padamu masih ada. Orang tuaku kini merestui hubungan kita, dan aku berharap kita bisa memulai kembali," jawab Lailatul dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dul Sodik terdiam sejenak, merenungkan perasaannya sendiri yang masih terluka oleh kepergian Ritajam. Namun ia juga menyadari bahwa mungkin inilah jalan yang diberikan Allah untuknya. "Baiklah, Lailatul, jika memang ini takdir kita, aku bersedia mencoba membangun kembali hubungan ini," ujarnya dengan senyum tipis, memberikan harapan baru bagi keduanya. Lailatul tersenyum bahagia. "Terima kasih, Dul Sodik. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan kita akan menghadapi segala sesuatu bersama-sama." Dengan restu dari orang tua Lailatul yang kini menyadari kesalahan mereka, mereka pun memulai kembali kisah cinta yang sempat terputus, berharap dapat membina rumah tangga yang harmonis dan diridhoi Allah. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan dan saling memahami, di mana mereka berdua berusaha melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Setahun setelah pernikahan mereka, Lailatul mengandung anak pertama mereka, membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi Dul Sodik yang selama ini mendambakan kehadiran buah hati dalam rumah tangganya. "Alhamdulillah, akhirnya kita diberi amanah seorang anak," kata Dul Sodik dengan penuh syukur, menggenggam tangan Lailatul yang tersenyum bahagia. "Aku juga sangat bahagia. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua," balas Lailatul, merasakan gerakan lembut bayi dalam kandungannya. Ketika bayi mereka lahir,
Dul Sodik mengusulkan nama Bahari untuk anak mereka, sebagai penghormatan kepada Ibu Ritajam dan kenangan yang pernah ia miliki. Bahari adalah nama yang indah dan penuh makna. Aku setuju, kata Lailatul meskipun ada sedikit rasa cemburu yang muncul di hatinya, namun ia berusaha memaklumi keputusan suaminya. Terima kasih telah mengerti, Lailatul. Nama ini juga sebagai pengingat akan kebesaran Allah dan keajaiban yang pernah terjadi dalam hidupku, ujar Dul Sodik dengan lembut. Lailatul tersenyum. Yang terpenting adalah kebahagiaan keluarga kita. Aku akan selalu mendukungmu dalam segala hal, katanya sambil menatap mata suaminya dengan penuh kasih. Kehadiran Bahari membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka, mengisi hari-hari dengan tawa dan cinta yang semakin mempererat hubungan mereka. Ayah, lihatlah Bahari tersenyum padamu, kata Lailatul suatu hari, menunjukkan betapa anak mereka sudah mulai mengenali orang tuanya dengan ceria. Dul Sodik merasa hidupnya semakin lengkap, meskipun kenangan tentang Ritaja masih tersimpan di hatinya, ia berusaha fokus pada keluarga yang dimilikinya sekarang. Suatu malam, hujan deras disertai angin kencang melanda desa mereka, membuat rumah panggung yang mereka tinggali goyah dan berderit menahan terpaan badai. Kita harus waspada, anginnya sangat kencang, kata Dul Sodik sambil memastikan pintu dan jendela tertutup rapat, sementara Lailatul menenangkan Bahari yang mulai rewel. Namun, tiba-tiba tiang penyangga rumah mereka patah diterjang angin, membuat rumah panggung itu ambruk dan menyebabkan Bahari terjatuh ke dalam laut yang bergolak. Bahari, teriak Lailatul panik, melihat bayinya hilang dalam kegelapan malam dan air laut yang bergelombang, sementara Dul Sodik segera melompat mencoba menyelamatkannya. Dengan segala upaya, Dul Sodik berenang di tengah ombak yang besar, namun tidak berhasil menemukan Bahari yang terbawa arus, membuatnya putus asa dan berdoa kepada Allah untuk pertolongan. Ya Allah, selamatkan anak kami, jangan biarkan musibah ini menimpa kami lagi, seru Lailatul dengan air mata yang mengalir deras, merasakan ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sosok yang familiar bagi Dul Sodik. Ritajam muncul dari dalam laut, membawa Bahari yang selamat dalam pelukannya, membuat mereka terkejut dan bersyukur. Ritajam, seru Dul Sodik dengan campuran perasaan bahagia dan haru, sementara Lailatul menatapnya dengan mata yang tak percaya, menyadari siapa yang telah menyelamatkan anak mereka. Mereka bertiga bertemu di tepi pantai, mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang penuh makna, mengenang masa lalu dan perasaan yang pernah ada. Lailatul merasa sedikit cemburu, namun ia segera menyadari bahwa kehadiran Ritajam adalah pertolongan Allah bagi keluarga mereka, dan ia berusaha menerima dengan lapang dada. Terima kasih telah menyelamatkan anak kami, Ritajam, ujar Lailatul dengan tulus, meskipun hatinya masih bergejolak antara cemburu dan rasa syukur. Aku senang bisa membantu, Bahari adalah anak yang kuat, balas Ritajam sambil tersenyum, menyerahkan bayi itu ke pelukan ibunya. Dul Sodik merasa bahagia melihat Ritajam kembali, namun juga bingung harus bersikap bagaimana di hadapan Lailatul yang kini menjadi istrinya. Bagaimana kabarmu, Ritajam? Sudah lama kita tidak bertemu, kata Dul Sodik dengan suara lembut, mencoba mengatasi kecanggungan yang ada. Aku baik-baik saja, kakek mengizinkanku untuk kembali sesekali, dan aku sangat merindukanmu, jawab Ritajam dengan mata yang berkaca-kaca, menunjukkan perasaannya yang masih mendalam. Melihat interaksi mereka, Lailatul menyadari bahwa masih ada perasaan antara Dul Sodik dan Ritajam, membuatnya merasa tersisih namun berusaha untuk memahami situasi tersebut. Mungkin ini adalah ujian bagiku untuk lebih ikhlas dan tidak egois, pikir Lailatul dalam hati, mencoba menenangkan dirinya dan menerima kenyataan yang ada. Dalam suasana yang mulai reda, mereka bertiga duduk bersama di tepi pantai, berbagi cerita dan mengungkapkan perasaan masing-masing dengan jujur dan terbuka. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu, kata Ritajam dengan hati-hati. Aku telah melahirkan seorang bayi manusia, anakmu, yang kini ada di kerajaan laut. Terkejut mendengar hal itu, Dul Sodik merasa campuran antara kebahagiaan dan kebingungan, sementara Lailatul berusaha menahan perasaannya dan mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar kabar tersebut, Dul Sodik merasa bahwa tanggung jawabnya semakin besar, namun ia juga menyadari bahwa harus ada solusi yang bijak untuk situasi yang kompleks ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin ada pihak yang tersakiti, kata Dul Sodik dengan nada serius, menatap kedua wanita yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Ritajam menjawab, kakek telah mengizinkanku untuk hidup di darat bersama kalian, asalkan aku tetap menjaga hubungan dengan kerajaan laut. Aku ingin anak kita bisa mengenal ayahnya. Lailatul menghela napas, lalu berkata dengan tulus, jika itu yang terbaik, aku bersedia menerima. Yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anak dan kita semua. Dul Sodik merasa lega mendengar kesediaan Lailatul. Terima kasih atas pengertianmu. Aku berjanji akan adil dan bertanggung jawab atas keluarga kita. Mereka bertiga sepakat untuk hidup bersama, membesarkan anak-anak mereka dengan kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan, meskipun situasinya tidak biasa.
Aku harap kita bisa saling mendukung dan memahami, ujar Ritajam, mengulurkan tangan kepada Lailatul sebagai tanda persahabatan dan kerjasama. Lailatul menyambut uluran tangan itu dengan senyum. Kita adalah keluarga sekarang, mari kita jalani ini bersama-sama dengan ridho Allah. Dengan keputusan tersebut, mereka mulai merencanakan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, membagi peran dan tanggung jawab dengan adil dan bijaksana. Dul Sodik merasa bersyukur atas keberanian dan keikhlasan kedua wanita tersebut, dan berdoa agar keluarga mereka selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Waktu berlalu, keluarga mereka hidup harmonis dengan penuh cinta dan pengertian, membesarkan Bahari dan anak Ritajam yang diberi nama Samudra, sebagai simbol hubungan antara darat dan laut. Anak-anak tumbuh dengan sehat dan ceria, mendapatkan kasih sayang dari kedua ibu mereka dan bimbingan dari Dul Sodik yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Ayah, apakah kami bisa bermain bersama di laut? Tanya Bahari dan Samudra suatu hari, menunjukkan kedekatan mereka sebagai saudara. Tentu saja, selama kalian berhati-hati dan saling menjaga, jawab Dul Sodik dengan senyum bangga, melihat anak-anaknya tumbuh dengan penuh kebahagiaan. Lailatul dan Ritajam juga menjadi sahabat yang saling mendukung, berbagi peran dalam keluarga dan kegiatan sosial di desa, membuat masyarakat kagum dengan keharmonisan mereka. Kita bisa belajar banyak dari keluarga Dul Sodik. Mereka menunjukkan bahwa dengan keikhlasan dan pengertian, segala perbedaan bisa diatasi, kata seorang warga kepada yang lain. Kehadiran Ritajam di desa juga diterima dengan baik. Ia berkontribusi dalam berbagai kegiatan dan membantu masyarakat dengan pengetahuan yang dimilikinya. Aku merasa sangat bersyukur bisa hidup di sini bersama kalian, kata Ritajam kepada Lailatul, yang dijawab dengan senyum hangat. Kami juga beruntung memilikimu sebagai bagian dari keluarga. Dul Sodik merasa hidupnya lengkap dengan kehadiran orang-orang yang dicintainya, dan ia berdoa agar kebahagiaan ini terus berlanjut dan diberkahi oleh Allah. Mereka menjalani kehidupan baru yang harmonis, mengatasi segala tantangan dengan kebersamaan dan keimanan, membuktikan bahwa cinta dan keikhlasan dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan.